Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Eyang Sastro Channel. Channel YouTube yang menyajikan tayangan yang menarik, menghibur dan informatif. Saksikan tayangan-tayangannya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Pada tayangan kali ini Eyang Sastro akan mengupas fakta mengejutkan dari Dajjal. Munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda hari kiamat. Dajjal merupakan manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Dajjal? Bagaimana silsilahnya dan seperti apa penjelasannya? Berikut penjelasan lengkap dari Dr. Azhari Hashim. Kalau Dajjal sudah ada, maka besar kemungkinan Imam Mahdinya sudah ada. Ya. Namun, Al-Imam Al-Mahdi ini sebenarnya namanya siapa? Gitu. Maka Nabi mengatakan, Ismuhu kasmi atau kaismi. Namanya, isimnya seperti isimku, seperti namaku. Isim atau nama dalam bahasa Arab artinya berbeda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Ismun bahasa Arab itu diperdebatkan oleh ulama, itu asal katanya wasem atau ismun itu sendiri. Maka karena perdebatan ini, muncullah makna dari ism. Nama itu artinya dalam bahasa Arab ada dua. Pertama, alamun, tanda-tanda, simbol-simbol, gejala-gejala. Yang kedua, al-ulu. Jadi dari kata sumu, ismun dari kata sumu. Maka sama langit disebut yang tinggi. Fakullu ma'ala sama'un. Semua yang di atas kita, yang tinggi disebut langit. Ya orang tua-tua kita dulu nyebut apa ini disebut langit-langit gitu kan. Bukan langit beneran, tapi langit-langit. Artinya sudah disepakati dalam semua bahasa. Jadi kalau digabung, apa arti ismuhu ka ismi? Isimnya, nama kemuliaannya, keluhurannya, ketinggiannya, dan tanda-tandanya seperti tanda-tandaku dan seperti ketinggianku. Kalau kita kembali ke Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang beriman dan berilmu. Berarti si Imam Al-Mahdi ini mesti dia imannya di atas rata-rata, ilmunya juga berbeda. Saya dulu bingung ya, Imam Mahdi ini kan banyak yang ngaku, Pak. Tapi ketika kita membaca satu kitab judulnya Khatmul Auliya, karya Imam Al-Hakim At-Tirmizi, imam ahli hadis di masa salafus saleh, tapi serius berbicara wali. Baik wali di zamannya, wali di zaman Rasulullah, sampai wali di akhir zaman. Apa kata beliau? Yang dimaksud dia punya tanda-tanda dan punya ilmu yang tinggi. Bedanya dengan kita, kalau ulama biasa sibuk berbicara tentang masa depan, sorga, neraka, itu ulama biasa. Tapi kalau Al-Mahdi atau Khatmul Auliya, penutup para wali di akhir zaman, bersama dengan Nabi Isa nanti, ciri-cirinya ilmul awwalin. Dia mengetahui ilmu asal-muasal alam semesta. Jadi dia ngerti ilmu nasab rohani. Kan di dunia ini ada yang pakar nasab jasmani, Pak. Jadi kalau kita ketemu dia tahu kita binnya siapa. Itu nggak banyak, paling 1-2 orang di dunia ini. Tapi untuk nasab saya ini, dulu di alam ruh, itu siapa? Dia tahu, Pak. Dia dikasih ilmu itu. Itu penjelasan Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Dulu, kita ketika mengatakan, ya Allah, kami menyaksikan engkau. Ketika Allah bertanya, bukankah aku Rabb kalian? Tuhan pencipta kalian? Lalu kita semua mengatakan, syahidna.
tentu ya Allah kami menyaksikanmu. Dia tahu persis siapa saja itu. Itu yang disebut Al-Mahdi. Ya. Jadi setelah kita gabungkan riwayat hadis ini dengan riwayat imam ahli hadis yang mengerti ilmu kewalian, itulah maknanya. Bukan berarti dia tahu gaib, tidak. Tapi dia diberitahu. Dalilnya tadi surat Al-Mujadalah ayat 11. Walladzina utul ilma. Dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu diberi, Pak. Kita kan merasa kita yang pinter. Saya merasa saya pinter misalnya. Padahal pinter itu diberi oleh Allah. Kalau kita sadar bahwa pintar ini anugerah, mungkin nggak saya sombong? Mungkin nggak kita sombong? Nggak mungkin. Maka, sebagaimana Nabi adalah orang yang paling tawadhu di masa hidupnya, Al-Mahdi itu juga orang yang paling merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ketemu, Pak, sekarang ya. Kalau ketemu ya susah kali antum ketemunya. Jadi, ketika Nabi mengatakan isimnya, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Kalau diterjemahkan versi tadi apa? Tanda-tandanya, ya, ketinggian ilmunya, kehebatan rohaninya seperti aku, dan ayahnya seperti ayahku. Jadi nggak mesti itu nama fisik. Dan ini juga sudah disinggung oleh salah satu ulama di Palestina, bahwa nama Al-Mahdi nggak mesti Muhammad gitu. Kenapa? Karena semua kita itu sudah bernama Muhammad, Pak, secara fisik. Ini bukan cocok logi, tapi coba tanya ulama-ulama yang ahli rohani. Mereka mengatakan bahwa kalau kita di dalam perut ibu kita, itu dilihat, Pak, kepala, badan, semua itu tulisannya kayak mim, ha, mim, dal. Maka waktu saya ketemu salah satu guru kita, ya, dalam ahli zikir, beliau ahli hadis juga, ahli fikih, salah satu mufti di Abu Dhabi, orang Yaman, Maulana Syekh Dr. Muhammad Abdurrab An-Nazari Asy-Syadzili Al-Alawi. Ya, beliau mursyid saya dalam thariqah Syadziliyah. Apa kata beliau? Jadi kami datang ke sana, ke tempat beliau, itu yang nyambung cuma berapa orang, Pak. Akhirnya ketika saya ngobrol tentang ilmu ini dengan beliau, yang lain pada kabur. Saya lihat belum nggak ada orang lagi. Kita aja berdua, udah asik. Tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Salah satu kata beliau, alam ini Allah ciptakan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Hadis Imam Al-Hakim. Ya. Laulahu ya Adam ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad Adam, aku tidak ciptakan engkau. Maka fisiknya Nabi Adam dan alam semesta itu selalu ada pencirian nama Nabi Muhammad di situ. Selalu ada, Pak. Maka nanti ketika orang masuk neraka, itu tubuhnya pasti dirubah beberapa bentuk. Mungkin wajahnya dirubah jadi binatang gitu. Supaya tidak menjadi mim, ha, mim, dal. Jadi beliau mengatakan kepada saya, kalau engkau memandang semua makhluk, maka di situ sebenarnya ada nur pencirian Nabi Muhammad di sana. Karena mereka tercipta, Allah ciptakan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi disebut dalam Al-Quran rahmatan lil alamin. Kasih sayang, rahmat bagi alam semesta. Pohon, batu, bangunan, semuanya tubuh kita itu adalah alam semesta. Maka tubuh ini sudah dapat pancaran dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haknya tubuh itu sujud. Coba kita lagi sujud, mirip orang lagi di dalam janin nggak? Di dalam perut nggak? Sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali. Orang kalau sakit-sakit badannya suruh sujud aja, Pak. Nanti badannya enakan lagi tuh. Ya, pegel-pegel nih punggung, suruh sujud. Kenapa? Itu kembali ke fitrahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak yang suka sakit punggung tuh tinggal buat akselerasi aja sujudnya tuh ya, mau dipanjangin dikit, mau dilebarin dikit. Ya. Seandainya dunia ini sisa cuma beberapa hari, pasti Allah kirim Al-Mahdi. Nah, apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, "Laulam yabqa minad dunya illa yaumun qala zaida fi hadisihi la tawwala Allahu dzalika al-yawm hatta yab'atsa fihim rajulan min ummati
aw min ahli baiti. Seandainya tidak tersisa lagi sebelum kiamat kecuali satu hari doang nih, pasti Allah kirim, Allah bangkitkan seorang yang bernama Al-Mahdi. Pasti. Lalu Allah panjangkan hari itu. Jika Dajjal 40 hari, satu hari sama dengan 1 tahun. Di hadis Imam Ahmad itu kan dikatakan hari pertama sama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari keempat seperti 1 hari, lalu hari berikutnya sama seperti hari-hari yang lain. Namun kalau kita masuk pada hari itu sama kayak 40 tahun rasanya. Kok bisa? Bapak saudara masih ingat waktu kecil dulu, waktu belum ada alat-alat, belum ada perangkat-perangkat seperti sekarang, belum ada mobil seperti sekarang, itu kayak hidup tuh lama, benar nggak? Hidup terasa lama. Maka nanti, apabila alam semesta ini sudah dieksploitasi sehancur-hancurnya, kita nggak tahu apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita nggak tahu, Pak. Ini kan Saudi sudah mulai kehabisan tambang minyaknya, benar nggak? Sudah mulai kehabisan. Indonesia juga sudah mulai habis. Ya, maka teman-teman kita yang kerja di perusahaan bahan bakar minyak itu sudah banyak yang berhenti, Pak, atau cari kerjaan lain, atau diberhentikan. Itu udah banyak, ya. Teman-teman saya sudah banyak yang begitu. Ini sudah pertanda bahwa eksploitasi bumi hampir berakhir. Kalau bahan bakar itu nanti habis, kira-kira nanti lampu bisa hidup nggak? Mobil bisa jalan nggak? Kecuali nanti pakai tenaga surya, ya. Maka sekarang orang udah prediksi itu. Kenapa sekarang buat tenaga surya? Karena orang udah prediksi itu. Tapi tetap aja olinya nanti dari tambang bumi. Nggak bisa jalan, Pak, nanti mobil kita. Ini bukan nakut-nakutin ini, Pak. Emang menakutkan. Memang ini menakutkan sekali. Ketika Dajjal itu keluar, apa kata Nabi? Naruhu jannatun. Nerakanya itu surga. Surganya itu neraka. Maka si Dajjal ini sebelum dia keluar, itu sudah menyebar fitnah dulu. Kekacauan-kekacauan di mana-mana. Ketika dia keluar, itulah puncak kekacauan di dunia. Maka Nabi mengatakan, aku khawatir jika di saat Dajjal keluar, aku tidak bersama kalian. Why? Ya, kenapa? Limaza. Karena setiap orang yang ketemu Dajjal mengira dia sudah ketemu Mahdi. Padahal itu Dajjal. Hati-hati, Pak. Semoga berkat kajian ini, Allah kasih nur dalam hati kita untuk mengenal itu dengan baik nanti. Kalau enggak, minta meninggal aja, Pak, sebelum itu. Ya, ini serius ini. Ya. Kalau enggak, minta supaya Allah jemput nyawa kita sebelum itu. Tapi kalau Bapak mau berjuang bersamanya, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya, berjuang bersama Imam Al-Mahdi. Saya tadi enggak akan paham mengenai fitnatud Dajjal. Kita kan berdoa terus nih, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, ampuni aku, jaga aku dari azab kubur, azab neraka, wa fitnati masihid Dajjal, dan fitnah kekacauan. Jadi fitnah artinya kekacauan yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Jadi dalam Al-Quran dan hadis yang digelari Al-Masih cuma 2. Al-Masih Isa alaihissalam dan Al-Masih Dajjal. Apa arti Masih? Masih itu yang menyentuh dan sentuhannya sakti. Maka Al-Masih itu masaha, urap atau nyentuh. Ya. Apa yang disentuh sama dia sakti. Dia mau apa kejadian. Maka yang membunuh Al-Dajjal itu nanti cuma Al-Masih yang asli. Bersama-sama dengan Imam Al-Mahdi. Begitu dalam hadis dikatakan. Nah, tapi sebelum itu apa yang terjadi? Allah itu sudah setting alam semesta bahwa dunia ini dikuasai oleh kezaliman. Kezaliman siapa? Kezaliman yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Ini. Jadi Dajjal itu sudah bawa fitnah. Fitnahnya itu mirip kayak iklan, mohon maaf. Iklan-iklan sekarang, itu kadang barangnya belum ada, Pak, tapi iklannya sudah ada. Benar nggak? Coba tanya sama teman-teman kita itu. Ini cara model fitnatud Dajjal itu. Barang belum ada nih, iklan duluan.
disettinglah nanti supaya ini sudah banyak yang minta. Akhirnya misalnya disebar orang-orang ke warung-warung untuk ada yang nanya tentang barang ini. Padahal barangnya belum ada. Pak, ada barang ini nggak? Padahal belum ada. Karena sudah banyak permintaan, yang jualan-jualan ini kemudian nanya kepada distributor, ada nggak barang A? Itu baru kemudian mereka buat karena sudah diorder. Mirip-mirip begitu modelnya. Beda dengan transaksi dalam Islam. Barangnya ada dulu baru dijual, kan begitu seharusnya. Baik. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaupun seandainya masih ada 1 hari terjadi kekacauan di bumi, pasti Allah akan bangkitkan seorang imam namanya Al-Mahdi. Lalu di hadis Imam Tirmizi ini dikatakan, rajulan min ummati au min ahli baiti. Dia adalah sosok dari umatku atau lebih tepatnya keturunanku. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Jadi keturunan Nabi itulah potensi terbesar munculnya Imam Al-Mahdi. Kita cek, ternyata ada ulama yang menolak kemunculan Al-Mahdi. Siapa imamnya? Namanya Imam Ibnu Khaldun. Punya kitab Al-Muqaddimah. Ya, dalam ilmu sejarah dan pengantar ilmu-ilmu. Dia menolak ada sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa. Tapi pas kita cek, penelitiannya lemah. Siapa lagi? Dulu ada ulama Al-Azhar namanya Shaltut. Itu menolak juga, karena mengikuti Ibnu Khaldun. Jadi kalau ada tamatan Al-Azhar menolak sosok Al-Mahdi dan turunnya Isa, berarti dia terpengaruh oleh Ibnu Khaldun. Padahal Ibnu Khaldun dalam bab ini tidak punya otoritas. Yang punya otoritas adalah ahli hadis dan ahli akidah. Beliau lebih kepada ahli sejarah. Oke. Apa kata Nabi? Dia min ahli baiti, dia keturunanku. Maka saya sering bertanya kepada teman-teman kita, jamaah, Bapak pernah berpikir nggak, ahli bait atau habaib paling banyak sekarang di mana? Ya, di mana? Di Yaman. Yaman negaranya kecil. Cuma di daerah Tarim itu memang banyak ya, Hadramaut, tempat Al-Habib Umar bin Hafiz. Mekah enggak ya. Teman saya ada yang namanya Alwi, orang Yaman keturunan tapi lahirnya sudah di Palu. Tahu Palu, Pak ya? Sulawesi. Nama teman saya ini Alwi. Mereka benci sama nama Alwi. Alwi itu dianggap menyamai nama Allah. Kebetulan dulu di Mekah ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Mereka nggak suka dengan sosok ini. Karena mereka kontrak terus dengan sosok ini. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau, ayahnya, kakeknya, terus sampai buyutnya, itu adalah pengajar di Masjidil Haram. Tahun 80-an terjadi konflik, Pak, nggak boleh lagi ngajar. Kalau kita benci kepada zuriat Nabi, berarti kita nanti benci dengan sosok Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu pasti zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW. Dan mereka sekarang ngomong apa, yang kelompok yang tidak suka dengan zuriat Nabi ini. Sekarang tidak ada lagi keturunan Nabi yang benar. Gitu. Nggak ada keturunan Nabi. Orang menolak keturunan Nabi, berarti dia menolak hadis Imam Al-Mahdi. Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Hadis Al-Mahdi sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, tidak disebutkan namanya, ya. Di Muslim lebih banyak, di Abu Daud lebih banyak lagi. Mengingkari ada keturunan Nabi sekarang, mengingkari munculnya Imam Al-Mahdi. Mereka nggak mikir sampai di sana. Kajiannya kajian Al-Mahdi, kan lucu. Jadi ada banyak ustadz sekarang, kajiannya akhir zaman, tapi nggak hormat sama habaib. Kualat pada nanti dia. Ya, ketika nanti Dajjal itu keluar, dia kira itu Al-Mahdi. Ketika Mahdi muncul, dia kira itu Dajjal. Nanti begitu. Nah, maka Nabi mengatakannya dalam beberapa riwayat, ini dari Imam Abu Nuaim, Al-Mahdi minna ahlul bait. Al-Mahdi itu keturunan kami. Di riwayat lain, min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Itu udah pasti. Lalu, kalau kita sudah sadar bahwa Ahlul Bait nanti di antara mereka ada imam yang disebut Imam Al-Mahdi. Tinggal dihitung, Pak.
di negara mana sekarang yang terbanyak ahlu baitnya, keturunan Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam? Bapak tinggal cek lembaga guyubnya orang ahlu bait disebut Rabithah Alawiyah, Al-Ashraf ya. Itu mereka baik Hasani ataupun Husaini yang paling maju Indonesia. Pimpinannya lahir di Kuitang. Ya, Habib Zain bin Smith. Tinggal sekarang di Madinah. Sahabatnya Al-Habib Omar bin Hafiz. Itu punya Rabithah Alawiyah. Di Indonesia sekarang beliau murid-muridnya punya TV namanya Al-Irth Nabawi. Nabawi TV. Yang Arabnya itu Irth Nabawi, nah, di Indonesianya Nabawi TV. Nanti silakan dicek, Pak. Itu murid-murid beliau semua, teman-teman beliau semua itu. Jadi kalau ada orang sekarang nih ngaku sebagai keturunan Nabi, itu dicek seperti kita ngecek hadis. Nasabnya kemana, dia klan siapa, benar atau tidak. Ketika sudah dikaji, ada buku panduannya, ada buku rujukannya. Kalau nggak terbukti, maka orang ini Habibnya Habib palsu. Sebagaimana ada hadis palsu. Jadi ini antum nih silakan ngaku keturunan Nabi, nggak apa-apa. Tapi paling keturunan yang palsu, gitu. Doif gitu. Ada yang lemah. Yang lemah ini yang disebut keturunan dari jalur apa nyebutnya ya? Idrisiyah. Di Indonesia ini ada jalur Idrisiyah namanya di Indonesia, bukan tarekat ya. Nah, ini agak lemah. Nah, ini terjadi juga perdebatan. Banyaklah di Indonesia. Kalau kita lihat Bapak Saudara makan Allah mulai dari ujung Aceh, Medan ya. Kemudian pesisir Riau, Jambi, kepulauan di Riau, di Malaysia, di Singapura, Palembang, sampai ke Betawi, sampai ke ujung Banyuwangi. Ya, itu semua pesisir pantai, sampai ke Lombok sana, sampai ke Ambon, Pak. Itu bertebaran keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya itu mengejutkan sekali, lebih banyak dari jumlah yang ada di tanah Arab. Bahkan teman saya yang sibuk mengurusin itu mengatakan apa? Beberapa klan, jadi suku, Qabilah lah kira-kira begitu ya. Misalnya As-Saggaf, Al-Idrus, itu namanya suku-sukunya, Pak. Ya, famnya, mereka nyebutnya family-nya. Itu ada di Indonesia yang masih bertahan, sedangkan di Yaman sudah nggak ada. Nah, ini indikator besar ini, Pak. Indikator besar ini. Bahwa besar kemungkinan Al-Mahdi muncul di negeri kita, di Nusantara. Ini bukan kabar gembira, tapi hitungan kita secara kalkulasi ilmiahnya sangat besar kemungkinan di negeri kita. Tapi kapan? Nah, itu bukan urusan kita, Pak. Nah, jangan coba menakar-nakar tahun sekian, kecuali itu datang dari dia. Gitu. Datang dari Imam Mahdinya. Namun kabar baiknya, jika fitnah Dajjal, kekacauan Dajjal sudah muncul, maka otomatis si Al-Mahdinya juga sudah muncul. Tapi baru tanda-tandanya, Pak. Sebagaimana Ad-Dajjal sudah diikuti orang, disembah orang, maka Imam Al-Mahdinya juga sudah mungkin memiliki murid sekarang. Kira-kira begitu, Pak. Tapi, kalau mengikuti kitab Awariful Ma'arif, orang yang punya ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah itu kan ada dua jenis. Ada orang sufi, soleh, pakai serban, pakai kopiah, ya, pakai begini, pakai jenggot, pakai gamis, ya kayak ustadz kita lah ya, lengkap gitu. Tapi serbannya kan belum ada tuh. Itu sufi atau orang soleh, kira-kira begitu, orang alim. Tapi ada yang disebut malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Dia menampilkan yang bukan di dalam hatinya untuk menyembunyikan kebeningan kalbunya. Jadi hati-hati, Pak. Jangan-jangan sang Imam Al-Mahdinya sudah ada. Cuma dia penampilannya sama kayak orang-orang biasa, kita nggak tahu. Gitu.
Dan menariknya apalagi, di agama Yahudi dan Nasrani, itu ada ajaran tentang imam akhir zaman itu, sang penyelamat di akhir zaman. Orang-orang Yahudi punya istilahnya, mereka nyebutnya Tazor atau apa ya, kita cek di buku-buku mereka yang online, ya, kan banyak tuh PDF mereka, jurnal-jurnalnya, mereka punya juga istilahnya, imam penyelamat di akhir zaman, yang nanti akan mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Makanya sekarang mereka sudah siap-siap kembali ke Palestina sana, ke Yerusalem, untuk menguasai kembali. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Salah satu misi dari Al-Mahdi itu nanti menguasai Al-Quds. Menaklukkan kembali Al-Quds dan dikembalikan ke umat Islam. Baik. Apa dasar saya mengatakan jangan-jangan Imam Al-Mahdinya itu malamatiyah, menampilkan hal-hal yang biasa sehingga orang tidak mengira dia punya ilmu itu. Padahal di dalamnya dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Di antara Bapak ini kan ada yang kuliahnya unik-unik. Ada yang mampu berbahasa yang kita nggak mampu. Ada yang punya skill yang kami tidak mengerti skill itu. Kelihatan nggak dari jidatnya? Nggak ya? Kalau Bapak nggak berpenampilan dosen di kampus, kita nggak ngerti kalau Bapak ini seorang dosen. Bapak ini seorang direktur, GM. Kalau nggak ada kartu pengenal, kita kan nggak ngerti. Baju semua orang sama, kira-kira mirip begitulah, Pak. Ya, mirip-mirip begitulah. Dia pakaiannya sama kayak kita, tapi rohaninya kualitasnya berbeda. Apa dalilnya? Dalam banyak hadis, salah satunya riwayat ini dikatakan, yuslihuhullahu ta'ala fi lailah. Allah nanti akan islah dia. Islah artinya apa? Allah bersihkan dia, Allah perbaiki zahirnya supaya sesuai dengan batinnya dalam semalam. Au qala fi yaumain. Di riwayat Imam Abu Nuaim dikatakan atau 2 hari. 2 hari itu artinya 2 kali. Saya mau tanya. Ini mengikuti tadi. Nabi mengatakan tanda-tandanya seperti tandaku, namanya seperti namaku, ilmunya seperti ilmuku. Nabi berapa kali dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril? Masih ingat? Rasulullah ketika mulai kanak-kanak, ya kira-kira umur 6-7 tahun, itu dibeleh pada dadanya, dibersihkan oleh Jibril. Saudara sesusuannya, anak dari Halimah Sa'diyah, melihat itu, dikira saudaranya bernama Muhammad bin Abdullah itu akan dibunuh oleh orang putih, berpakaian putih ketika membelah dadanya. Lari dari mengejar ayahnya dan ibunya, wahai ibu, ada orang mau membunuh saudaraku Muhammad. Datanglah, ya, mengejar ini ayahnya, ayah susunya dan ibu susunya. Pas datang Nabi Muhammad duduk-duduk, lagi main pasir, kira-kira gitu ya. Bengong anaknya. Tapi Halimah Sa'diyah sudah mengumpulkan keanehan-keanehan Nabi semenjak beliau diambil, dibawa ke atas onta, padahal ontanya itu kecil ya, tapi kok menjadi lebih cepat dan lebih seger. Dia sudah catat semua itu dalam pikirannya. Ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa. Ternyata dulu Halimah Sa'diyah pernah mendengar juga kalam-kalam dari Aminah. Bahwa Aminah mengatakan, satu ba'asu rasulah. Muhammad, kamu akan dibangkitkan menjadi seorang rasul. Itu sebabnya bagi ahlus sunnah mayoritas, ibundanya Nabi bukan musyrik. Enggak musyrikah, Pak? Enggak musyrik. Ayahnya Nabi tidak musyrik. Ini mayoritas ahlus sunnah. Ya, hanya ekstremis yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka atau musyrik. Oke. Jadi, kalau Nabi dibersihkan di waktu kecil, lalu terakhir sebelum Mi'raj. Benar nggak? Coba dihitung, Pak. Sebelum Mi'raj itu berapa tahun Nabi lamanya? Dari umur 7 kira-kira, sampai 3 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu sudah 50-an tahun umurnya. Kira-kira ya, 50 sekian lah. Karena Khadijah sudah wafat. Khadijah sudah wafat, ya. Pamannya Abu Thalib sudah wafat. Diperkirakan oleh ahli sejarah 3 tahun sebelum Nabi hijrah.
kira-kira nih ya. Ada yang mengatakan 2 tahun, tergantung nih riwayat mana yang dia pakai. Maka kalau kita ngikutin ritme ini Pak, Al-Mahdi itu juga akan dibersihkan oleh Allah sebanyak 2 kali. Pertama waktu kecilnya, kira-kira umur 6 atau 7 tahun. Yang kedua, sebelum beliau mendeklarasikan atau hijrah dirinya sebagai Al-Mahdi di depan umat. Kira-kira begitu. Kira-kira berapa tahun? 2 atau 3 tahun. Ini perkiraan Bapak ya. Maka kalau dihitung, berarti 3 tahun setelah itu terjadi perperangan antara beliau dengan Dajjal. Tapi kapan tahunnya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu nih kapan tahunnya. Cuma melihat pandemi sudah begini, sudah meliputi dunia dan seisinya. Ini yang saya sebut dengan dalam hadis Nabi, muliat jauran. Bumi, dunia sudah dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman. Dan perlu diingat Bapak Saudara makan Allah, Al-Mahdi tidak maksum. Tapi rohaninya mengikuti, mewarisi rohani Nabi. Plek, hampir semua. Hampir semua. Bedanya Nabi Muhammad SAW punya hak membawa syariat baru, kalau beliau tidak. Gitu aja bedanya. Beliau hanya nanti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi Isa ketika turun. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan. Ketika Imam Mahdi itu memimpin sholat, jadi dunia sudah dikuasai oleh Dajjal nih dalam waktu 40 hari itu. Belum sampai 40 hari, mungkin 20, 30. Itu semua wilayah di dunia sudah hancur. Bayangkan Pak sekarang, kalau semua negara resesi, habis resesi nanti apa lanjutannya? Krisis ekonomi. Kalau berlanjut, kan resesi orang masih kuat ya? Masih kuat ini. Cuma pertumbuhan ekonominya yang nggak ada. Ya udah minus. Kita waktu tahun 98 sampai 20-an minusnya. Kalau berlanjut, ini bisa semua negara, bukan negeri kita aja. Ini yang disebut jauran, kezoliman di mana-mana. Di saat itulah Al-Mahdi itu kemudian datang ke Makkah, Madinah. Jadi Imam Al-Mahdi sekarang bukan di Makkah, bukan di Madinah. Tapi beliau nanti akan datang ke sana. Kenapa? Di sana itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Gitu. Di saat berjuang, dan itu diperdebatkan di mana tempatnya, apakah itu di Syam, atau di Al-Quds, atau di mana tempatnya, lagi sholat, mau sholat nih, udah maju Imam Al-Mahdinya mau jadi imam. Nabi Isa turun. Ketika Nabi Isa turun, hanya Al-Mahdi yang mengerti itu Nabi Isa. Ya, apa kata beliau? Wahai Ruhullah, Isa ibn Maryam, silakan mengimami kami. Karena beliau seorang Nabi. Nabi kan lebih mulia dari seorang wali. Al-Mahdi kan waliullah. Nah ini adab beliau. Tapi apa adabnya Nabi Isa? Masih ingat Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku Nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada nabinya. Ya udah kalau gitu jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Jadi selevel Nabi Musa, induknya syariat Nabi Isa kan di Nabi Musa. Nabi Isa kan belum menyempurnakan, belum mengurangi juga. Jadi baru cuma berapa ajaran Nabi Musa yang direvisi oleh Nabi Isa. Jadi induknya di Nabi Musa. Nabi Musa sebagai induk itu berharap menjadi pengikut Nabi Muhammad, apalagi Nabi Isa. Maka adab beliau, engkau yang jadi imam, aku jadi makmum. Maka Nabi mengatakan, betapa luar biasanya kalian ketika Isa turun, wa imamukum minkum. Imam kalian bukan Nabi Isa, tapi imam kalian adalah Imam Al-Mahdi. Ini bisa menolak asumsi yang ditakutkan oleh Shaltut. Shaltut mengatakan, hadis mengenai Nabi Isa hanya memperkuat doktrin Kristen. Itu tidak benar. Karena buktinya nanti dia jadi makmum. Ya. Saya belum cerita Dajjalnya loh Pak ya. Nanti next, kalau umur kita panjang, kita bahas bagaimana perperangan akhir zaman itu. Ada namanya Sufyani, ada perang Dajjal, ada Dajjal ketemu orang dibelah badannya, terus dihidupkan lagi. Ya. Nanti panjang itu ceritanya, nanti kita akan bedah sesuai dengan riwayat-riwayat yang kita dapat dan akhbar-akhbar yang kita terima. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya sederhana, jika fitnah
atau kekacauan Dajjal sudah muncul, maka sebenarnya ilmunya Imam Al-Mahdi sudah mulai muncul. Dan ini ditandai dengan beberapa waktu yang lalu banyak orang bicara Mahdi, banyak bicara Dajjal. Walaupun kemudian ada yang tepat, ada yang salah, ada yang hoax, ada yang cocok logi. Ya, semoga Allah ampuni semua itu dan Allah sempurnakan kekurangan kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti kalau umur panjang menjadi tentaranya Al-Mahdi, pengikut Al-Mahdi. Jika tidak, ya Bapak minta wafat aja sebelum itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Cukup? Ada pertanyaan atau enggak? Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Eyang Sastro Channel. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Saksikan kembali tayangan yang lain. Semoga menghibur dan bermanfaat.